Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan kebutuhan aset adalah langkah awal dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Tujuan yang pertama, untuk memproduksi jasa pelayanan kesehatan, contoh perencanaan pelayanan ortopedi dengan alat artroskopi. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan aset. Yang ketiga, untuk mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Yang keempat, protective benefits dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Yang perlu diperhatikan saat melakukan perencanaan kebutuhan aset. Yang pertama, aset atau barang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, di mana letak dibutuhkannya aset atau barang tersebut. Yang ketiga, berapa biaya yang dibutuhkan. Yang keempat, siapa yang akan memelihara. Yang kelima, siapa yang akan menggunakan barang atau aset tersebut. Yang keenam, alasan membutuhkan aset tersebut. Dan yang ketujuh, bagaimana cara pengadaan aset atau barang tersebut. Faktor penentuan. Menurut Subagio, faktor penentuan perencanaan kebutuhan aset antara lain: yang pertama, faktor yuridis. Yang kedua, faktor persyaratan proyek. Yang ketiga, faktor sosioekonomi. Yang keempat, faktor teknoekonomi. Yang kelima, perkembangan swadaya dan swasembada. Keenam, inventarisasi dan pemeliharaan. Ketujuh, perkembangan biaya. Yang kedelapan, perkembangan industri dan supply. Yang kesembilan, perkembangan politis. Dan yang terakhir, pertimbangan khusus penggunaan alat-alat besar. Proses dalam perencanaan kebutuhan aset. Contoh proses perencanaan kebutuhan aset ini ditujukan untuk merencanakan alat medis di rumah sakit. Contohnya, proses perencanaan pengadaan alat medis dimulai dari sosialisasi dari pihak direksi tentang penyusunan rencana anggaran belanja dan program dari rumah sakit. Kedua, kepala instalasi akan melakukan rapat dengan seluruh anggota di unitnya tentang apa saja kebutuhan alat untuk unitnya. Yang ketiga, setelah ada usulan dari anggota unit, maka akan dilakukan penyusunan rencana anggaran belanja. Lalu, rencana anggaran belanja tersebut selanjutnya akan diajukan kepada pihak direksi. Setelah diajukan ke pihak direksi, akan dibuat skala prioritas tentang nilai dari alat tersebut dan kepentingan alat tersebut. Lalu, kepala dari masing-masing unit akan dipanggil untuk diskusi dalam menentukan skala prioritas alat-alat apa saja yang harus didahulukan untuk dilakukan pengadaan. Setelah itu, pembuatan laporan kepada direktur utama ataupun pihak yayasan yang berisi tentang daftar alat-alat yang akan dilakukan pengadaan. Apabila alat tersebut nilainya di bawah 10 juta, maka akan dapat langsung disetujui oleh tim pengadaan. Namun, jika harga di atas 10 juta sampai 100 juta, maka harus disetujui oleh direktur utama. Siapa yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan aset di rumah sakit? Contohnya yang pertama, unit pelayanan medis, unit penunjang medis, bagian perlengkapan dan aset, bagian tata usaha, wakil direktur umum dan keuangan, wakil direktur pelayanan medik, wakil direktur penunjang medik, dan direktur utama. Contoh permasalahan yang sering muncul saat melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan aset serta alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, tidak mengetahui seluruh data aset yang dimiliki sehingga manajemen aset menjadi tidak efektif dan efisien.
Penyelesaiannya, yang pertama, buat daftar aset rumah sakit yang dimiliki dan memastikan jumlahnya sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, merencanakan manajemen aset sesuai dengan ketentuan ISO tentang manajemen aset. Yang ketiga, menetapkan kriteria evaluasi untuk aset yang menentukan apakah aset dapat memenuhi tujuan rumah sakit. Lalu yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan proses manajemen perubahan untuk memastikan manajemen aset tetap efektif meskipun ada perubahan di kemudian hari. Contoh yang kedua, maintenance yang terlalu sering atau terlalu jarang. Penyelesaiannya, yang pertama, memprioritaskan aset yang paling mendekati waktu untuk dilakukan maintenance. Yang kedua, menentukan kebutuhan maintenance. Yang ketiga, menentukan sumber daya, yaitu biaya dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan. Dan yang terakhir, memastikan adanya rencana pelatihan untuk memastikan sumber daya manusia bahwa mampu melakukan maintenance. Contoh yang ketiga, operasi aset yang tidak sesuai. Penyelesaiannya, rumah sakit harus menggunakan asetnya sesuai dengan instruksi. Lalu memahami dampak yang ditimbulkan jika menggunakan aset di luar kapasitasnya. Dan jika rumah sakit tidak bisa beroperasi sesuai kapasitas aset, maka rumah sakit harus menyiapkan manajemen mitigasi risiko. Contoh yang keempat, manajemen risiko yang tidak matang. Artinya, risiko di sini adalah konsekuensi dari perlakuan terhadap aset. Penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan dan identifikasi pada perencanaan kebutuhan aset. Lalu, mengeksekusi manajemen dan pengontrolan. Contoh yang terakhir, tidak menggunakan sistem manajemen aset. Penyelesaiannya, mengeluarkan biaya yang mahal di awal untuk sebuah sistem dengan fitur lengkap daripada harus mengeluarkan biaya terus-menerus di kemudian hari karena sistem manajemen aset yang setengah-setengah. Lalu, jika sudah mendapatkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sumber daya manusia harus mendapatkan training yang baik agar dapat menggunakannya secara optimal dan menghindari kesalahan teknis. Sekian paparan dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.